Jadi sebelum Ibu memulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelasnya Zinda dipimpin oleh berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Jadi Ibu akan memulai mengabsen kalian. Apakah di sini ada yang tidak masuk? Semua. Alhamdulillah, berarti semuanya sehat ya. Dan tidak ada yang berhalangan hadir pada pagi hari ini. Nah, jadi sebelum kita memasuki materinya, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bisa dimulai anak-anak? Menyanyinya dengan semangat ya. Yuk kita mulai. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila selalu bagaimana? Semasa pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih anak-anak. Kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila karena hari ini kalian akan belajar tentang Pancasila dalam kehidupan di masyarakat. Nah, jadi Ibu nanti akan menggunakan media Kotak Inspirasi Pancasila. Ini namanya Kotak Inspirasi Pancasila. Yang dimana di dalamnya ini ada materi-materi dan ada game-game yang akan kalian lakukan pada pagi hari ini. Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu nanti kalian bisa menyebutkan bunyi dan simbol 5 sila Pancasila secara urut. Yang kedua itu menguraikan isi dan makna sila-sila Pancasila. Dan yang ketiga itu kalian bisa menentukan contoh pengalaman lambang Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, nanti kalian bisa menemukan contoh sila-sila dalam kehidupan masyarakat melalui game Spinner Games Education. Nah, selanjutnya Ibu akan mengetes berpikir kritisnya kalian. Nah, di sini ada gambar ya, kelihatan kan? Iya. Jadi, menurut kalian gambar yang pertama ini itu udah sesuai dengan Pancasila apa belum? Gambarnya apa ini anak-anak? Bersihkan kelas. Itu udah sesuai dengan Pancasila apa belum? Gimana? Menurut kalian? Iya. Sudah? Ya, kenapa? Jelaskan alasannya. Saling membantu. Karena mencerminkan sikap saling membantu dan gotong royong. Nah, jadi yang selanjutnya itu gambar yang kedua. Menurut kalian ini sudah mencerminkan sikap Pancasila apa belum? Gambarnya apa ini anak-anak? Buang sampah. Ya, itu sesuai apa enggak sama sama Pancasila? Tidak. Soalnya dia buang sampah sembarangan, Bu. Iya, membuang sampah sembarangan itu tidak sesuai dengan perilaku yang ada di dalamnya Pancasila. Nah, Ibu mau tanya nih, ya, mengapa kita harus menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Zinda. Soalnya kita harus mematuhi Pancasila. Kita harus mematuhi Pancasila. Iya, betul sekali. Jadi, mengapa kita harus menerapkan Pancasila itu? Karena
supaya dalam kehidupan sehari-hari kita itu di dalamnya itu kita bisa untuk berperilaku baik. Di dalamnya itu kan ada norma-norma kesopanan dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus mentaati dan bisa mengamalkan. Nah, yang pertanyaan kedua, apa yang terjadi jika masyarakat itu tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Setelah kalian mengamati gambar tersebut, menurut kalian bagaimana? Mbak Nanda ini. Mbak Nanda, mendapatkan hukuman mendapatkan hukuman dari siapa? dari siapa? Dari Bu Guru. Dari Bu Guru. Iya, tentunya dari Bu Guru dan dari dalam diri kita. Karena kalau kita tidak mengamalkan, kita itu dalam dirinya itu tidak mencerminkan sikap nilai-nilai Pancasila, ya. Nah, jadi selanjutnya Ibu akan menjelaskan media yang Ibu buat. Nah, yang pertama ini terdapat materi tentang bunyi dan simbol sila-sila Pancasila. Ayo di sini siapa yang bisa menyebutkan sila pertama sampai sila kelima? Siapa? Ya. Alia. Ayo, sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, yang kedua. Kemanusiaan yang beradab. Ya, yang ketiga. Persatuan Indonesia. Yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hei, beri tepuk tangan untuk kalian. Nah, jadi sila 1 sampai 5 itu ada simbolnya. Nah, sila yang pertama itu simbolnya adalah bintang emas. Nah, bintang emas ini gambarnya di burung Garuda ini terletak di tengah. Nah, yang sila kedua itu simbolnya tali dan rantai. Sebentar ya anak-anak. Nah, jadi makna dari sila kedua itu kita harus memperlakukan semua manusia dengan adil, saling menghormati dan menghargai, serta tidak membeda-bedakan suku, ras, atau agama. Contoh penerapannya ada yang tahu enggak? Apa? Sila kedua. Menghormati teman yang salah. Apa? Ayo, contohnya itu adalah bermain bersama tanpa membeda-bedakan teman. Betul sekali. Nah, yang ketiga yaitu lambangnya pohon beringin yang bermakna Indonesia itu bersatu meskipun berbeda-beda layaknya pohon beringin. Pohon beringin itu kan besar dan kokoh. Nah, jadi memberikan naungan untuk semua dengan semangat gotong royong dan kerjasama yang kuat. Nah, selanjutnya itu adalah simbol sila keempat yaitu kepala banteng. Nah, maknanya itu membuat keputusan dengan musyawarah, menghargai pendapat orang lain dan semangat gotong royong seperti banteng. Selanjutnya sila kelima simbolnya yaitu apa? Ada yang tahu? Aku, kaki dan kapas. Ya, betul sekali. Maknanya itu yaitu Indonesia bersatu meskipun berbeda-beda layaknya pohon beringin yang memberikan naungan untuk semua dengan semangat gotong royong dan kerjasama yang kuat. Nah, selanjutnya di sini kan ini ada sila-sila toh. Sila-sila ini di dalamnya burung Garuda. Nah, siapa yang bisa menjelaskan burung Garuda?
Garuda Pancasila. Ada yang bisa? Bisa. Tidak bisa. Nah, jadi Ibu akan menjelaskan dulu. Garuda Pancasila itu adalah lambang negara Indonesia yang diresmikan pada tanggal 11 Februari 1950 dan diciptakan oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Nah, burung Garuda ini dipilih sebagai lambang karena merupakan burung legendaris dalam mitologi Indonesia yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan kemerdekaan serta sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Nah, jadi jika kalian sudah mengenal burung Garuda Indonesia itu ada makna-makna di balik itu. Nah, yang pertama itu burung Garuda. Burung Garuda itu garis hitam tebal melintang di perisai. Ini anak-anak gambarnya. Nah, jadi melambangkan kekuatan persatuan Indonesia sebagai negara kepulauan dari Sabang sampai Merauke atau daratan dan lautan, karena di Indonesia itu terbentuk dari adanya banyaknya daratan dan lautan. Nah, yang kedua itu ada jumlah bulu di sayap, ekor, bawah perisai, dan leher. Itu ada makna. Jadi ada 17 bulu di sayap, 8 bulu di ekor, 19 bulu di bawah perisai, dan 45 bulu di leher melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Jadi tanggal berapa ya? Kemerdekaan Indonesia itu 17 Agustus 17 Agustus tahun 1945. Nah, itu dilambangkan di jumlah bulu sayap, ekor, bawah perisai, dan di leher. Selanjutnya itu adalah perisai di dada. Nah, perisai di dada ini melambangkan pertahanan bangsa Indonesia. Di dalam perisai ini terdapat 5 simbol Pancasila tadi. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan rakyat, dan kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang terakhir itu ada pita putih yang melintang di sini di kaki burung Garuda. Nah, itu bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu jua, melambangkan persatuan dalam keberagaman bangsa Indonesia. Karena di Indonesia itu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa, maka dari situ dilambangkan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, selanjutnya itu Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, ini Alia kelompok 1, Dwi Ananda kelompok 2, dan Zinda kelompok 3. Ingat ya, kalian kelompok berapa Alia? 1. Ananda 2. Aku 3. Nah, selanjutnya kalian akan maju ke depan. Ini secara individu dulu ya. Nah, kalian maju ke depan untuk menyocokkan setiap lambang Pancasila ke dalam kehidupan masyarakat. Nah, kalian itu secara bergantian maju ke depan. Ayo Alia maju ke depan untuk menyocokkan. Sila yang pertama itu melambangkan di bagian mana Alia? Yang nomor 2, Bu. Ya, betul. Silakan gini. Gantian ya. Alia silakan duduk dulu. Dwi Ananda silakan maju ke depan. Sila yang kedua itu melambangkan apa? Masyarakat yang saling menolong. Ya, silakan Dinda maju ke depan. Bu, kalau aku mengerjakan
Dua apa boleh? Boleh. Ayo Zinda apa? Ini. Terus. Ini. Dah, Bu. Ya, yuk. Ternyata ibu sudah mencocokkan. Ternyata kalian tadi sudah paham mengenai simbol yang sila pertama sampai sila kelima itu ke dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, selanjutnya itu ada game anak-anak. Nah, jadi ibu tadi kan sudah membagi kelompok. Jadi kelompok pertama itu maju memutar roda. Nah, kalau rodanya itu sudah berhenti, kalian mengambil soal. Silakan Alia. Nomor 1, Bu. Iya, nomor 1 ini. Ini lembar LKPD-nya. Ayo kelompok 2. Dua. 3, nomor 3. Ini LKPD-nya. Zinda silakan maju. Tidak apa-apa. Gak apa-apa. Maaf. Gak apa-apa. Maaf. 3. Nomor 3 ini silakan dikerjakan dengan anggota kelompoknya. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Nanti kalian mempresentasikannya ke depan secara bergantian. Mungkin ada yang sudah. Saya. Siapa yang dulu ya? Aku. Suwit. Nggak mau, aku dulu. Ya udah kelompok yang pertama silakan maju. Nggak apa-apa yo. Jangan nakal ya Dwi Ananda. Bukan nakal toh. Nakal, Bu. Jika warga akan mengadakan kerja bakti, bagaimana cara mengambil keputusan yang sesuai dengan sila keempat? Gimana menurut kelompok kamu? Jadi dibantu, Bu, ikut kerja bakti. Iya. Jadi Menolong. betul sekali. Jadi supaya kita bisa menerapkan sila yang keempat, kita itu menerapkannya dengan cara menolong sesama dan Kerja bakti. bekerja bakti untuk menyelesaikan tugas supaya cepat selesai. Nah, selanjutnya tepuk tangan buat Alia. Selanjutnya kelompok 2 silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan. Berikan 3 contoh sikap yang mencerminkan nilai-nilai sila pertama dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Ya, apa saja Dwi Ananda? Beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Ya, betul. Yang kedua, Rajin beribadah. rajin beribadah. Yang ketiga Menghormati apa? teman yang berbeda agama, Bu. Bisa ya kalian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Bagus sekali. Tepuk tangan buat Budu ya Ananda. Silakan maju. Silakan duduk di tempatnya. Silakan Zinda untuk mempresentasikan. Jadi soalnya itu, menurutmu bagaimana cara membantu tetangga yang kesulitan? Nah, jika tetanggaku itu minta tolong, nanti akan aku bantu. Kayak kemarin ini, oh enggak, kayak kemarin itu tetanggaku kekurangan Diam dulu air. ya dulu. Kekurangan Diam. air. Terus aku bantu ngasih air, gitu Bu. Iya betul sekali, itu sudah mencerminkan sikap sila-sila yang ada di Pancasila. Ini Bu. Beri tepuk tangan buat Zinda. Mungkin dari kalian ada yang bisa menyimpulkan dalam pembelajaran pada hari ini. Siapa yang bisa? Mbak Nanda. Dwi Ananda. Ya, Dwi Ananda, apa saja yang telah kita pelajari pada pagi hari ini? Jadi hari ini kita mempelajari tentang Garuda Pancasila. Kemudian bunyi dan simbol sila-sila Pancasila. Ya, terus. Makna-makna simbol Pancasila. Kemudian kita mencocokkan gambar simbol Pancasila dengan
yang sesuai dengan lambang yang sesuai dengan perilaku di kehidupan masyarakat. Iya, yang ketiga apa? Yang terakhir. Sudah? Menjawab soal Di bermain di spinner. Benar, iya betul sekali. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang simbol dan bunyi-bunyi di dalam Pancasila. Tentunya ada lambang-lambang. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini ya. Kurang lebihnya dari Ibu mohon maaf. Sekian, terima kasih. Untuk ketua kelasnya dipimpin untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini. Doa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin.